Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di dalam Siraman Rohani GIA Pegangsaan. Dan hari ini sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berterima kasih padamu karena Engkau telah memberkati kami, selalu setia kepada kami dan menyertai kami. Hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah kesibukan kami ataupun pada waktu kami sedang dalam keadaan santai. Tuhan, tuntunlah kami melalui kebenaran firman agar kami menjadi orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari ya Bapa, berkatilah kami semuanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau pada saat ini Siraman Rohani GIA Pegangsaan terus berjalan dan Bapak Ibu Saudara dengan setia mengikutinya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga mendapatkan tuntunan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan tantangan atau mungkin mendapatkan masalah dan sebagainya. Hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk memperhatikan status sosial yang ada di sekitar. Dan Bapak Ibu Saudara pastinya bisa menelaah atau menimbang bahwa apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah benar adanya. Langsung saja ya, tema hari ini adalah status sosial di dalam Amsal 14 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian, juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Sekali lagi, juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Jika membaca satu ayat ini saja, kita pastinya sudah mengatakan benar adanya, ya. Karena apa? Karena beberapa hal yang bisa ditemukan di dalam kehidupan orang yang dikatakan miskin, ya, dimana biasanya dalam pandangan orang tertentu orang miskin itu ngerepotin, gitu ya. Orang yang berkekurangan itu biasanya dianggap sebagai orang yang suka meminta-minta dan sebagainya, sehingga hal ini akhirnya menjadi satu pemikiran bagi orang-orang tertentu untuk mengucilkan orang miskin tersebut, ya. Dan akhirnya di dalam Amsal 14 ayat 20 ini bagian A, kita bisa melihat bahwa penekanan terhadap orang miskin itu diangkat sebagai wujud nyata kehidupan orang-orang di saat ini atau di zaman dulu pun juga ada, ya, bahwa oleh temannya orang miskin itu dibenci. Kenapa dibenci? Bisa saja karena dianggap sebagai parasit, ya. Karena dianggap sebagai orang yang akan merepotkan. Apalagi kalau orangnya akan berkata seperti ini, contohnya, aku mau ngomong sebentar nih sama kamu, gitu ya. Bisa nggak? Tapi jangan ngomong siapa-siapa. Karena kondisinya yang miskin atau kondisinya yang tidak punya uang, pasti orang yang ada di sekitarnya berpikir, nah ujung-ujungnya pasti duit. Seperti itu, ya. Karena apa? Biasanya orang yang dianggap miskin itu selalu merepotkan, selalu menjadi parasit. Dan akhirnya banyak orang yang menjauhi orang-orang tersebut, menjauhi orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak mampu. Karena apa? Tidak mau direpotkan. Nah, ini adalah fakta nyata. Status sosial orang yang miskin atau orang yang kekurangan itu biasanya dikucilkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah di gereja, ataukah orang Kristen, ataukah orang yang mengaku sebagai orang yang ada di dalam Tuhan tidak melakukan hal demikian? Saya rasa di dalam gereja pun masih ada orang-orang yang demikian, ya, yang berperilaku mengucilkan, ya, tidak di gereja sini atau tidak gereja sana, tapi secara keseluruhan di gereja-gereja Tuhan, saya rasa masih banyak anak-anak Tuhan yang berperilaku seperti itu.
Ya, dimana kalau melihat orang miskin, dimana kalau melihat orang yang susah, mereka akan berusaha langsung menjauh atau mengucilkan orang tersebut. Karena apa? Tujuannya supaya tidak merepotkan, supaya tidak meminta-minta, supaya tidak mengganggu hidupnya. Firman Tuhan itu selalu benar karena semuanya sudah diperhatikan oleh Allah dan dituliskan dalam kitab suci bahwa oleh temannya orang miskin itu dibenci. Saya pernah menemukan, melihat secara pribadi ya, bahwa di satu gereja waktu saya masih kuliah, waktu itu saya sedang mencari tempat pelayanan. Dan saya bergabung di satu gereja dan gerejanya itu gereja sewa di hotel gitu ya. Dan baru buka, sedang merintis. Saya coba bergabung di sana. Promosinya melalui menggunakan menggunakan radio, iklan radio gitu. Dan mengundang, mari datanglah bergabung bersama dengan kami. Dan biasanya mereka juga ada acara namanya, mungkin karena ini adalah ibadah pertama atau menarik jiwa-jiwa dalam tanda kutip ya, ada yang namanya snack setelah ibadah. Dan di waktu itu ya, setelah ibadah itu saya ada di luar memperhatikan, dan ada satu perlakuan yang menurut saya sangat tidak baik sekali, sangat tidak baik buat saya. Karena ketika ada orang yang datang dengan pakaian yang keren, mahasiswa yang berpakaian keren, dan kemudian mungkin orang-orang yang berduit ya, datang, mereka dilayani, mari ngambil, mari ambil, bahkan ada yang ngambilin makanan itu. Tetapi dua orang, sepertinya adik kakak ataukah mereka berteman, saya tidak tahu. Mereka berpakaian dengan sangat sederhana. Dua laki-laki ya, masih muda, mungkin remaja pada waktu itu ya. Lalu kemudian sedang ngantri untuk ngambil makanan. Tidak ada satupun orang yang datang untuk melayani, bahkan menyapa pun tidak. Lalu saya berpikir bahwa mungkin gereja ini adalah gereja khusus orang-orang yang berada. Apakah Tuhan berkenan dengan perlakuan yang demikian? Saya sebagai manusia merasa sangat sedih karena perlakuan yang semacam itu, dan saya rasa Tuhan juga tidak akan menyukai hal semacam itu. Status sosial apapun harus tetap dihormati di hadapan Tuhan. Jangan menganggap orang miskin, jangan menganggap orang yang berkekurangan sebagai parasit dalam kehidupan kita. Sebab selalu ada berkat yang Tuhan sediakan kepada kita yang mau memberikan pertolongan kepada orang yang hidupnya susah. Saya percaya sekali bahwa selalu ada berkat di dalam orang yang memberkati orang yang berkekurangan. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya merasa bahwa ini adalah realita kehidupan manusia. Bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja pun masih terjadi hal yang demikian. Orang sakit ada perbedaan. Kalau sakitnya adalah sakit orang miskin, ya nggak tumpang tangan ya. Kalau yang sakit orang kaya, tumpang tangan, pakai minyak urapan mungkin dan sebagainya. Dalam pelayanan juga ada hal yang sama. Jadi status sosial pertama ini menjadi satu perhatian buat kita, bahwa kita tidak boleh menganggap remeh orang miskin dan ataupun menjauhinya, sebab Tuhan tidak berkenan. Yang kedua, status sosial orang kaya. Di situ kan dikatakan bahwa tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Benar atau tidak? Sahabat orang kaya itu banyak sekali. Kenapa? Karena orang kaya banyak duitnya ya. Orang kaya itu banyak duitnya. Orang kaya itu bisalah dianggap sebagai orang yang, ya siapa tahulah nanti aku dapat duit, siapa tahulah nanti aku dapat makan, siapa tahulah nanti aku dapat hadiah, siapa tahulah aku nanti dibelikan ini dan itu. Karena orang kaya selalu memiliki apa yang diharapkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang kaya temannya banyak, orang miskin dijauhi banyak orang.
Sebagai orang yang ada di dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa ketika mungkin kita sebagai orang yang kaya atau orang yang diberkati Tuhan, biasanya orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang biasanya orang-orang yang ingin mendapatkan hal yang hal-hal yang menguntungkan dirinya, gitu ya. Jadi di sini ada semacam pemanfaatan, ya, memanfaatkan berteman. Siapa tahu kalau aku berteman dengan dia, nanti saya akan menjadi karyawannya dan sebagainya. Jadi ada perbedaan. Orang yang miskin dijauhi, orang yang kaya didekati. Ini sebenarnya lebih berbicara kepada karakter. Tidak ada yang salah dengan orang miskin, tidak ada yang salah dengan orang kaya. Yang salah adalah orang yang melakukan perlakuan yang berbeda terhadap keduanya. Berteman dengan orang kaya dengan harapan saya bisa mendapatkan sesuatu, menjauhi orang miskin, berpikir bahwa orang miskin ini nanti akan merepotkan saya. Nah, sebenarnya ayat ini boleh menjadi perenungan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa tujuan kita berteman dengan orang kaya? Apa tujuan kita dekat dengan orang kaya? Apakah murni karena kita berteman? Atau memang kita menginginkan sesuatu? Mengapa kita menjauhi orang miskin? Mengapa kita tidak mau berteman dengan orang miskin? Apa karena kita takut direpotkan oleh mereka? Sesungguhnya Allah yang kudus, yang ada di sorga, itu selalu memperhatikan kedalaman hati kita, sikap kita. Jadi status sosial ini, ya, dua status sosial ini menjadi satu pertimbangan buat kita. Apakah kita adil di hadapan Tuhan ketika kita berteman dengan mereka? Apakah kita melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan dengan mengesampingkan orang miskin, tidak mempedulikan orang miskin, tidak peduli dengan orang yang kekurangan? Atau hati kita condong kepada orang kaya saja? Istilahnya kita berlaku sebagai orang yang munafik, yang hanya menghormati orang kaya, merendahkan orang miskin. Kuduslah Tuhan, sebab Dia memperhatikan kedalaman hati kita. Jadi mari kita bersikap dengan benar di hadapan Allah. Jangan ada sikap merendahkan orang miskin, menjunjung tinggi orang kaya tanpa takut akan Tuhan. Sebab Allah tidak memandang bulu. Mau miskin, mau kaya, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak turut kehendak Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Jadi mari kita memperlakukan status sosial, kedua status sosial ini dengan benar di hadapan Tuhan. Tidak memilih-milih, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang merasa saya tergolong orang miskin. Jangan rendah hati, jangan berkecil hati. Tuhan ada beserta dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan yang bagi Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan kekayaan, ingatlah bahwa Tuhan memberkati agar kita juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan yang memperhatikan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Status sosial kadang membuat kami, Tuhan, salah menilai orang lain. Tapi hari ini kami ingin supaya Engkau menuntun kami agar kami tidak melakukan satu kesalahan dalam menilai orang lain, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah setiap kami semuanya dalam pekerjaan kami, kesehatan kami, hidup kami, perekonomian kami, keluarga kami, dan semua pergumulan kami. Engkau hadir memberkati kami semuanya. Berkati kami dalam menilai orang, Tuhan, agar kami tidak sembarangan di hadapan-Mu, tetapi takut akan Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan hidup kami padamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa setiap hari untuk selalu menyaksikan siraman rohani dari hamba-hamba Tuhan yang lain dari GIA Pegangsaan. Tuhan Yesus memberkati.